Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smilonista, peserta didik baru. Hari ini kita ada di kantor BNN Kota Batu. Hari ini kita akan mendapatkan materi yakni perang dengan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan adik-adik peserta MPLS SMA Islam NU Pujon Malang yang pada kesempatan ini telah menjalani kegiatan MPLS. Semoga melalui kegiatan MPLS ini adik-adik akan mendapatkan suatu informasi yang nantinya akan mencintai lembaga SMA yang kita banggakan, yaitu SMA Islam NU Pujon. Dan setelah adik-adik mencintai, adik-adik tentu akan punya rasa kebanggaan terhadap lembaga tersebut, sehingga nantinya begitu saat akan mengikuti pendidikan, menempuh pelajaran, adik-adik akan nyaman, adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang disebut kemudahan dalam menempuh pendidikan ini. Kami dari BNN Kota Batu berharap MPLS ini akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan MPLS ini dapat diikuti oleh adik-adik hingga akhir kegiatan yang nantinya bisa menuju ke proses belajar dan mengajar setelah mengikuti MPLS ini. Dan pesan kami dari BNN Kota Batu, yang pertama, mari adik-adik harus punya ketahanan diri. Bangunlah ketahanan diri masing-masing adik-adik terhadap yang namanya ancaman permasalahan sosial. Di luar sana banyak sekali permasalahan sosial. Salah satunya adik-adik harus mampu membangun diri, ketahanan dirinya dari yang namanya ancaman radikalisme. Adik-adik harus mampu punya ketahanan diri yang namanya kaitannya ajaran sesat. Adik-adik harus mampu dan punya ketahanan diri terhadap berita-berita hoaks. Berikutnya, adik harus mampu terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu yang namanya kaitannya dengan pernikahan dini. Harus betul-betul ditolak. Jauh itu yang namanya pergaulan bebas. Yang terakhir, yaitu kaitannya adik harus mampu dan mengatasi, membentengi dirinya yang namanya jahatnya narkoba. Jangan pernah coba-coba terhadap narkoba. Belum lagi kita menghadapi yang namanya pandemi, yaitu COVID-19. Itu pesan kami, di tengah-tengah kita lagi menghadapi COVID-19 pandemi ini, jangan mempersulit diri. Sekali lagi, di tengah-tengah kita lagi menangani yang namanya pandemi ini, kita berharap jangan pernah yang namanya mempersulit diri. Contohnya, situasi sudah begini, masih mau menyalahgunakan narkoba, masih mau melakukan pergaulan bebas, masih mau menggunakan media-media sosial hanya untuk yang namanya berita hoaks. Demikian kiranya dari kami. Sekali lagi, selamat menempuh MPLS di SMA Islam NU Pujon yang luar biasa ini. Selamat dan sukses buat kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri, selaku penyuluh dari BNN Kota Batu.
Di siang hari ini kami akan membahas terkait sosialisasi P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di tahun 2015, Jokowi menyampaikan Indonesia darurat narkoba. Situasi di negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita harus bersama-sama menyatakan perang dengan narkoba. Adapun data untuk Indonesia darurat narkoba, berdasarkan survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018, berdasarkan status pemakaian 1,40% coba pakai, 0,17% pecandu, 0,44% teratur pakai, dan 0,06% memakai narkoba suntik. Dan untuk total laki-laki pelajar di Indonesia totalnya 4,30% dan juga perempuan total 2,20%. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang. Dari angka prevalensi ini bisa dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia banyak didominasi oleh pelajar. Dan untuk kalangan pekerja, angka prevalensi di kalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang pekerja formal dan tetap didominasi oleh pekerja laki-laki. Baik dari kelompok pelajar maupun kelompok pekerja, angka prevalensi ini sangat tinggi dan terus meningkat hingga tahun sekarang. Alasan lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia darurat narkoba terkait dengan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di daerah ekuator dengan memiliki garis pantai kedua terpanjang dunia dan luas laut 5,8 juta kilometer persegi. Kita tahu Indonesia sangat banyak sekali pulau-pulau kecil, pulau-pulau tikus, pulau-pulau yang mungkin masih belum terjamah oleh manusia. Dan di sini juga digunakan sebagai jalan masuknya peredaran narkoba. Indonesia darurat narkoba didasari juga oleh, kalau kita tahu, banyak jenis-jenis dari narkoba itu sendiri, dan yang paling besar di Jawa Timur adalah sabu. Nanti kita di belakang akan mengetahui bagaimana sih jenis-jenis dari narkoba itu sendiri dan bagaimana singkatan atau kepanjangan dari narkoba. Kasus tertinggi jenis sabu adalah 34.751 kasus dan di Jawa Timur 5.833 kasus. Ini sangat luar biasa sekali mengingat kita sekarang juga di masa pandemi ini terutama banyak sekali dimanfaatkan oleh penyalahguna, pengedar, dan bahkan kurir untuk mengedarkan yang namanya narkoba. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana sabu, terutama di Jawa Timur, merupakan angka atau kasus tertinggi. Untuk harga rata-rata sabu sebesar 1.400.000 per gram. Dan ini bisa terus naik tergantung juga bagaimana pengedar itu memasukkannya, kemudian faktor juga negosiasi dan lain sebagainya. Dan jalur penyelundupannya, kalau kita lihat di Indonesia darurat narkoba ini, bisa lihat di petanya melalui jalur darat, udara, kemudian laut juga. Ini semuanya bisa dimanfaatkan sebagai alur penyelundupan narkoba. Mengapa seperti ini? Karena di Indonesia juga sangat mudah begitu ya. Kalau kita lihat misalkan melalui jalur udara, tetapi BNN sendiri sudah bekerja sama bersama Bea Cukai dan juga pihak yang berwenang yang ada di bandara. Intinya adalah bahwa penyelundupan narkoba ini bisa dari mana saja, baik itu jalur udara, laut, darat, bahkan jalur-jalur yang mungkin kita tidak menyangkanya, seperti di masa pandemi sekarang ya. Para pengedar itu memanfaatkan untuk pengiriman paket. Jadi pengiriman paket itu banyak digunakan sebagai modus penyelundupan dari narkoba itu sendiri, dan ini banyak terjadi ketika di masa pandemi sekarang ini.
Nah, ini modus operandinya ada melalui bagasi penumpang, body wrapping, pemalsuan dokumen barang, kontainer, pelabuhan laut, kru kapal, pelabuhan darat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, melalui paket dan masih banyak lagi. Kasus-kasus yang terbaru misalnya, salah satu contoh, kalau kita pernah tahu kardus, di dalam kardus itu pernah dibelah menjadi 2 dan itu diisi sabu. Indonesia darurat narkoba selanjutnya juga dikarenakan penyebaran dan cakupan yang luas. Mengapa demikian? Kalau kita tahu di Indonesia sekarang banyak juga artis-artis, public figure ataupun bahkan seperti yang di materi sampaikan ini adalah ada guru besar, artis-artis pun juga banyak, bahkan oknum polisi pun juga nyabu. Kalau bisa kita lihat dari slide yang di sini, dan artis yang terbaru juga banyak sekali yang menggunakan narkoba. Tetapi salah satu poin penting atau benang merahnya kita coba melihat di gambar adik-adik yang menggunakan seragam putih dan merah atau merah putih. Artinya ini adalah penyebaran dan cakupan yang luas itu bukan hanya ke orang-orang yang mungkin dikatakan dewasa atau mungkin sudah berumur, berusia, memiliki uang atau seperti apa, tetapi penyalahgunaan narkoba ini banyak sekali ke kalangan pelajar. Ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya BNN, tapi seluruh lembaga, baik itu lembaga pendidikan, masyarakat, dan kita semuanya turut berpartisipasi, turut berperan untuk terus menolak, melawan yang namanya penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasusnya tidak hanya anak SD merokok, bukan hanya seperti itu, tetapi anak SD sekarang itu sudah mulai pintar. Artinya gimana? Kita sekarang tahu bahwa di dunia yang sekarang ini, di era milenial ini sangat dekat dengan gadget. Nah, ini juga yang salah satu menjadi poin penting kita sebagai kakak, sebagai orang tua, bahwa gadget itu bisa digunakan juga sebagai alat. Artinya seperti ini, ada kasus juga yang terjadi, fittingan lampu yang lama itu digunakan sebagai vapor. Anak-anak SD ini yang membuatnya. Dari mana bisanya? Itu dari YouTube, belajar dari YouTube. Nah, perkembangan zaman yang seperti ini, teknologi yang seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mengawasi, kita turut menghimbau bahwa teknologi ataupun gadget itu bisa digunakan sebijak mungkin dan digunakan untuk hal positif. Dan menimbulkan kerugian jiwa dan materi itu sudah pasti. 50 orang per hari meninggal dunia akibat narkoba, dan kerugian materi yang timbul mencapai 63,1 triliun per tahun. Dan ini selalu terus meningkat, terutama sekali lagi di masa pandemi ini jangan sampai kita menyalahgunakan narkoba. Terkadang di masa pandemi ini kita merasa sepi, suntuk, atau mungkin kurang hiburan. Saya tekankan di sini bahwa narkoba itu bukan solusinya. Narkoba itu bukan jalan pintas, bukan jalan biar agar aku merasa bahagia, biar agar aku tuh merasa ini kayaknya temanku, ini yang aku temukan, ini yang aku cari. Bukan seperti itu. Narkoba bukan teman kita, tapi narkoba adalah musuh kita. Narkoba sebagai kejahatan internasional, seperti yang bisa kita lihat di sini, BNN sita 60 miliar aset hasil bisnis narkoba. BNN musnahkan sabu 862 kg senilai 1,7 triliun rupiah. BNN gagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. Disimpan sabu di dalam celana dalam. Ini bukan berarti celana dalam yang satu isinya sabu, bukan, tetapi dalam satu podi ada sabu sejumlah ini, dan ini 3 warga negara Malaysia ditangkap. Nah, ini juga yang menjadi kasus ataupun perhatian kita. Bayi 6 bulan positif sabu-sabu. Ini bukan yang salah, sebenarnya bukan bayinya, tetapi adalah orang tuanya pemakai sabu. Kenapa bisa demikian? Karena orang tua ini, baik laki-laki dan juga perempuan, itu menggunakan sabu. Dan akhirnya ketika menikah, anaknya tiba-tiba awalnya kok sakit ya, maksudnya nangis terus, kemudian
kok nggak diem-diem, rewel, badannya mulai panas, ternyata si anak ini sudah sakau. Makanya di sini disebutkan bayi 6 bulan positif sabu-sabu. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi, bukan kita melarang untuk membeli produknya, tetapi tetap waspada dan berhati-hati karena penyalahgunaan narkoba bisa dari mana saja. Bukan berarti juga membatasi kita harus seperti ini. Tidak, kita boleh melakukan segala aktivitas sesuai dengan keinginan kita sehari-hari, tetapi tetap ingat, tetap waspada bahwa narkoba itu bukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kalau kita biasanya berpikir bahwa wah, narkoba ini hanya orang-orang yang berduit, hanya orang-orang yang ini, tetapi jangan salah, di sini di Indonesia banyak sekali berita-berita seperti jadi kurir 590 ekstasi, sipir lapas Kerobokan Bali ditangkap. Jadi bukan hanya masyarakat pada umumnya yang kita anggap mungkin yang berduit, yang memiliki masalah, atau mungkin masyarakat yang pada umumnya, tetapi ada oknum-oknum dari petugas kita yang juga menyalahgunakan narkoba. Sekali lagi, narkoba ini bisa kepada siapa saja, bisa menyerang siapa saja. Penyalahgunaan narkoba ini terutama kita sangat memberikan himbauan untuk terus berhati-hati kepada semua pelajar yang ada di Kota Batu khususnya dan juga di seluruh Indonesia. Ini yang modus terbaru juga, penyelundupan 500 kg ganja. Jadi di dalam mobil elf seperti itu dimodifikasi, di bagian tengah itu dibuka seakan-akan ada dasarnya. Jadi seakan-akan itu sudah paling dasar di mobil itu, tapi ternyata setelah dibuka isinya 500 kg ganja. Sama mungkin seperti dengan ban serep tadi, kira-kira bannya mungkin dimasukkan di dalamnya atau apa yang seakan-akan seperti itu. Ada juga saya pernah melihat di salah satu video juga, untuk membawa narkoba itu ditempelkan di dashboard, di baliknya dashboard itu kan bisa dibuka ya. Kalau di mobil itu juga bisa dimasukkan atau sebagai alat penyelundupan narkoba. Jaringan lapas dan aparat yang terjerat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini juga salah satu yang melatar belakangi Indonesia darurat narkoba. Jaringan lapas, aksi narapidana, aparat yang terjerat, kalau kita tahu juga di banyak kasus atau berita-berita, banyak yang disampaikan peredaran penyalahgunaan narkoba ini 80% dari lapas itu memang benar. Kenapa demikian? Karena di dalam lapas sendiri barang itu juga keluar masuk, kemudian bandar, kurir, pengedar, semuanya itu juga keluar masuk. Ini juga salah satu yang menjadi atensi atau perhatian kita dalam memberantas yang namanya penyalahgunaan narkoba. Indikasi proxy war. Kenapa? Karena kalau narkoba ini tidak ada senjatanya, artinya kita tidak bermain tembak-tembakan, kita tidak seperti ini yang bisa dijelaskan di slide, Panglima ISIS asal Malang, kemudian radikalisme, hoax, ini juga salah satu proxy war, dan yang terakhir adalah narkoba. Kita dirusak tidak secara terang-terangan, tapi kita dirusak adalah mental kita. Indonesia pelajarnya pingin dirusak sama pengedar, sama bandar untuk menyalahgunakan narkoba biar bodoh, biar Indonesia itu nanti bisa diinikan, seperti itu. Itu adalah indikasi proxy war, jadi perang tanpa senjata. Artinya memang mental kita atau otak kita yang diserang dengan menggunakan narkoba. New Psychoactive Substance ini apa? Adalah salah satu juga modus yang bisa digunakan para bandar dan juga pengedar untuk mengedarkan narkobanya. Gimana? Bahwa NPS ini adalah jenis-jenis narkoba yang tidak atau masih belum masuk ke dalam Permenkes ataupun dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Dan data yang terbaru adalah 74 jenis NPS teridentifikasi di Indonesia.
66 jenis NPS sudah diatur dalam Permenkes nomor 50 tahun 2018 dan 8 jenis NPS belum diatur dalam Permenkes. Dan secara global atau di dunia ada 899 jenis NPS baru. Kemudian bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba di Kota Batu? Sebenarnya sangat banyak sekali, tetapi yang menjadi lagi-lagi poin penting atensi kita khususnya pelajar adalah penangkapan kurir dengan barang bukti pil LL sejumlah 4.200 butir pada tanggal 31 Agustus 2015. Kenapa ini menjadi atensi atau perhatian kita? Ceritanya adalah yang menjadi kurir adalah perempuan dan mohon maaf, kurir ini wanita, yatim piatu, hanya diiming-iming nanti kita belikan baju baru karena ini menjelang 1 minggu lebaran. Akhirnya mau untuk dibawa atau dibekali pil LL 4.200 ini. Akhirnya juga ketangkap dari BNN waktu itu di hotel atau di salah satu hotel di Kota Batu. Selanjutnya 8.105 butir pada tanggal 4 Februari 2016 ini juga kalangan pelajar. Dan yang terakhir, ini yang juga menjadi atensi kita dan juga sedikit menarik ceritanya bahwa pasangan suami istri ini menikah, kemudian jualan bakso untuk sehari-harinya. Nah, ketika jualan bakso, dia lupa bahwa anaknya ini sudah pintar bermain gadget. Akhirnya, ketika jualan bakso, biasanya pelajar-pelajar itu dikumpulkan, bukan diajak makan, tapi malah diajak nyabu. Jadi, suaminya datang duluan. Kalau misalnya semua pelajar sudah ngumpul, istrinya datang sama anaknya sudah membawa sabu. Akhirnya di situ nyabu bareng. Nah, bagaimana bisa tahu kita dari BNN? Itu karena anaknya yang memvideokan. Jadi, secara tidak sengaja waktu anaknya ke sekolah, videonya dilihat sama gurunya, ini apa? Dan akhirnya terbongkarlah bahwa pelajar tadi itu yang makan bakso, tapi bukan hanya makan bakso, ternyata diajak nyabu. Dan ini pengungkapan kasus BNN Malang Raya bersinergi bersama Bea Cukai, ganja seberat 7 kg Semalang Raya jatuhnya. Dan di sini ada beberapa video yang mungkin nanti bisa di-play. Ini ada salah satu video juga yang memperlihatkan bahwa anak SD sekarang itu tidak hanya rokok yang biasanya kita lihat tapi sudah mulai vapor dan juga banyak obat-obatan lain yang dikonsumsi oleh pelajar kita. Kemudian bagaimana sih dengan narkoba atau nafsa itu? Itu adalah sama sebenarnya, hanya pengungkapannya saja atau maknanya saja yang berbeda. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, sedangkan kalau nafza beda di zatnya saja, zat adiktif. Untuk penjelasannya bisa dibaca juga langsung di slide. Kemudian untuk jenis-jenisnya, narkotika itu ada ganja, kemudian tembakau cap gorila, ekstasi. Nah, kalau teman-teman tahu ekstasi, warnanya seperti ini, bentuknya macam-macam dan juga fungsinya macam-macam. Jadi ini bukan obat pegelinu ya, bukan obat untuk kayak ini obatnya enak ada rasa-rasanya, bukan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari ekstasi. Kemudian sabu, pernah juga kasus bagaimana sih kita bisa tahu bapak ataupun ibunya ternyata nyabu atau salah satu keluarganya nyabu. Kita pernah ada salah satu kasus ketika sosialisasi ditanya, ini adik-adik di sini ada nggak yang bapak ibunya mainan ini? Ternyata ada yang mengaku di situ secara terang-terangan. Dan kalau teman-teman belum tahu, belum memahami, ini adalah alat bong, alat yang digunakan untuk sabu. Kemudian ada morfin, ada juga heroin, opium, katinon. Nah, psikotropika, pil double L ini banyak sekali beredar di kalangan pelajar. Kenapa? Karena satu butirnya hanya dijual Rp1.000 dan ini banyak sekali kasus-kasus tentang pil double L. Kemudian pil dextro ini juga salah satu jenis psikotropika. Kemudian rohypnol dan juga rokok ini adalah bahan adiktif. Kalau kita tahu rokok sekarang banyak juga pertanyaan, rokok yang biasa sama yang elektrik lebih bahaya mana? Semuanya sama-sama bahaya, walaupun memang lebih bahaya vapor. Kenapa? Karena yang kita hirup bukan hanya asap, tetapi adalah air. Pernah juga satu kejadian atau kasus
ada yang meninggal karena dia perokok aktif atau rokoknya elektrik ya, aktif setiap hari. Di paru-parunya itu ditemukan 1 liter air dan itu langsung meninggal dunia hanya karena merokok aktif dari vapor ini. Bahan aktif lainnya ada kopi dan alkohol. Lem juga salah satu hal yang banyak kita temui di kasus-kasus pelajar. Biasanya ciri-cirinya bajunya pelajar itu di sebelah sini mungkin ada saku, biasanya ada yang gini, kemudian ada yang suka tidur di bangku, ada yang mojok, yang seperti itu biasanya kita lihat di dalam sakunya itu ada apa. Bukan hanya lem tapi spidol itu juga bisa menyebabkan kita kecanduan. Dan efek-efek narkobanya adalah stimulan. Stimulan itu menstimulasi kita menjadi lebih aktif, seperti misalnya pemakaian sabu, kita bisa betah nggak tidur, kita bisa begadang, yang seperti itu adalah efek narkoba stimulan. Kemudian depresan itu adalah yang menenangkan, dan halusinogen seperti ganja itu kita berhalusinasi. Adapun perubahan fisik, kemudian perubahan sikap dan perilaku ini bisa kita pelajari sehari-hari. Misalnya dari bangun tidurnya bagaimana, kemudian jam malamnya yang biasanya jam 8 malam mungkin sudah tidur, tapi ini kok belum tidur ya. Terus kemudian kayak seperti orang bingung, kemudian menunjukkan hal-hal atau perubahan sikap yang dari biasanya sangat berbeda. Itu juga bisa kita pelajari dengan ini, perubahan fisik dan juga perubahan sikap dan perilaku yang terpapar di materi ini. Dampak narkoba sudah jelas, semuanya akan rusak otak kita ya, fisik, psikis, sosial, semuanya. Kalau fisik jelas kita nggak akan cantik, kita nggak akan ganteng, tapi semakin lama kita terpengaruh dengan obat-obatan, kita terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba, badan kita semakin buruk atau semakin jelek, kulit juga semakin cepat keriput. Dan yang paling penting otak kita, kalau misalnya kita next ya, nah ini otak manusia ada yang di sebelah kiri atas, itu adalah otak yang normal, otak yang tidak ada penyalahgunaan narkobanya. Sedangkan otak-otak yang gambar ini yang mulai berlubang itu sudah ada penyalahgunaan narkobanya. Kalau ganja berlubangnya seperti yang di kolom kedua, yang di kolom ketiga metamfetamin, dan juga yang terakhir heroin. Yang intinya kalau misalnya kita menyalahgunakan narkoba itu sudah tidak ada kata sembuh. Kenapa? Karena narkoba itu membuat kita kecanduan, dan sekalinya kita kecanduan narkoba itu tidak ada kata sembuh, hanya bisa pulih. Suatu saat kita akan bisa kembali terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Jadi dari semuanya yang sudah kita bahas tadi tentang penyalahgunaan narkoba, ayo bersama-sama kita mewujudkan keluarga yang tangguh, keluarga yang punya komitmen, memiliki pembagian tugas yang jelas dan baik, memiliki daya tangkal, daya cegah, dan juga daya lawan narkoba. Dan jangan lupa ketika kita di sekolah, terus mengikuti kegiatan positif seperti Satgas, Pramuka, OSIS, dan kegiatan positif lainnya. Ketika di rumah, meningkatkan komunikasi bersama keluarga, sering meluangkan waktu bersama keluarga, dan jangan pernah tertutup kepada keluarga. Apapun masalahnya, kita sampaikan kepada orang-orang yang kita sayangi di keluarga. Dan yang terakhir, ketika kita berada di lingkungan, kita harus tetap waspada, memiliki komitmen untuk berani menolak penyalahgunaan narkoba. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Novita Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.